Semoga Semoga antusiasme teman-teman BPH Kreating dalam meningkatkan kualitas kinerja kita ini terhitung sebagai pahala ya. Amin. Sebelum masuk dalam pembekalan yang pastinya luar biasa ini, perkenalkan saya Nafila sebagai MC yang akan memandu pembekalan upgrading ketiga hari ini. Sebelumnya teman-teman pasti udah penasaran ya, apa sih yang bakal kita bahas pada pembekalan kali ini? Nah, pasti tadi kalian udah kepo nih, lihat salah satu dosen tercinta kita, siapa lagi kalau bukan Ibu Fariha, dosen kece public speaking kita. Masih inget kan? Ayo dijawab, masih inget belum? Masih. Masih. Selamat sore Ibu Fariha, apa kabar hari ini? Mohon maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Halo, tes. Suaranya sudah masuk belum, Mbak? Sudah masuk Ibu. Oke, selamat sore teman-teman kreating. Alhamdulillah hari ini sehat dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk jalan-jalan kenalan sama BPH-nya kreating. Alhamdulillah. Baik Ibu, tentunya teman-teman BPH Kreating udah nggak sabar banget nih untuk belajar terkait teknik penyampaian presentasi. Gimana presentasi yang baik agar tidak gagu, atau gimana cara ngatasi dengan panggung dan sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman kita simak baik-baik penjelasan dari Ibu Fariha. Kepada Ibu Fariha, saya persilahkan. Bagaimana teman-teman? Apa sudah tampil ya PowerPoint-nya di depan Anda? Sudah Sudah, Ibu. Ibu. Mohon maaf Ibu, suaranya tidak masuk. Kalau seperti ini suara saya masuk? Masuk Ibu. Oke. Masuk, Bu. Baik. Baik, selamat sore teman-teman. Hari ini saya ditantang gitu ya sama teman-teman kreatif buat cerita bagaimana sih cara melakukan teknik presentasi yang efektif. Nah, ini menurut saya topiknya nggak jauh beda ya dengan apa yang sering kita bahas di public speaking gitu ya, bahwa presentasi ini adalah salah satu bagian dari public speaking. Teman-teman mungkin masih ingat kenapa sih kita perlu melakukan presentasi yang efektif? Karena ini termasuk dalam jenis komunikasi persuasif. Dalam presentasi gitu ya, bisa jadi teman-teman ingin memberikan hiburan, bisa juga memberikan edukasi, dan tentunya adalah mempengaruhi halayak untuk bisa punya persepsi positif terhadap teman-teman. Sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat dulu nih kepada teman-teman yang kemarin telah memenangkan juara satu ya, lomba voice over nih. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kreatif. Siapa nih yang menang kemarin siapa ya? Kakak tingkat atau BPH yang ada di sini? Kok senyum-senyum nggak ada yang jawab? Oke, saya tunggu nih. Sebelumnya mohon izin interupsi, Ibu. Oh Bukan iya, bukan voice over, Bu. Lomba iklan. oh iya betul lomba iklan. Mohon maaf. Oke, Iya, oke. Bu, itu kebetulan satu tim kami semua lab creating. Terima kasih, Oh, Bu. semuanya. Iya, sama-sama. Oke, menarik gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini.
Saya ingin tanya dulu gitu ya, ketika Anda ingin presentasi kompetisi atau lomba gitu ya, pastinya Anda ingin mencapai goals yang mana nih? Yang A atau yang B? Kalian ingin audiensnya itu tertarik atau tidak? Kira-kira gimana nih teman-teman kreatif? Ya, Pasti mau sambilan yang tertarik, Bu. mau Yang yang B. tertarik, yang B, betul ya. Sehingga kita harus menentukan dulu nih, apa sih goals kita melakukan eh, presentasi supaya kita juga yakin bahwa apa yang kita bawakan itu memang bermanfaat bagi orang lain. Oke, di sini saya akan mulai masuk kepada tiga hal yang harus teman-teman persiapkan ketika teman-teman mau membentuk sebuah presentasi yang menarik gitu ya. Saya punya satu buah piramida di sini ya. Dia piramidanya ini bicara tentang bagaimana sih sebuah public speaking yang efektif, presentasi yang efektif itu artinya harus dideliverkan dengan verbal dan non verbal yang baik. Jadi persiapannya cukup banyak gitu ya. Kalau kemarin kalian ada di kelas public speaking, rasa-rasanya gitu ya, beberapa kali pertemuan pun nggak cukup gitu ya, karena banyak sekali gitu yang dibahas dalam public speaking. Nah, saya mau coba merangkum itu semua hanya dalam tiga materi saja. Yang pertama adalah mempersiapkan Anda, yourself, as a presenter. Yang kedua, mempersiapkan your audience atau orang yang akan menyaksikan kondisi Anda dan presentasi Anda. Dan yang ketiga adalah your material. Materi apa yang harus Anda siapkan ketika Anda presentasi. Nah ini kemarin saya tanya ini presentasinya jenis apa Najwa gitu ya untuk teman-teman yang memang suka diperlukan. Kemarin Najwa bilang presentasi untuk lomba itu bagaimana kreatif ketika mau lomba kita harus desain yang seperti apa. Oke, sehingga dalam presentasi kompetisi gitu ya biasanya yang sangat berbeda adalah mempersiapkan diri kalah. Salah gitu. Tapi kalau kalian harus siap untuk kalah kompetisi. Nah, oke, saya tunggu sampai teman-teman berkomentar. Kira-kira kalau kompetisi kalian siap menang atau siap kalah? Mana Mas Diki? Kira-kira siap menang atau siap kalah nih kalau kompetisi? Ibu, mohon maaf, suara Ibu putus-putus. Oh, oke. Saya coba agak dekat biar sampai suaranya. Kalau sekarang sudah lebih baik belum? Sudah, Ibu. Oke, saya mau tanya nih ya, kita punya tiga persiapan gitu ya, ada yourself, your audience, and your material. Kira-kira teman-teman, jika mempersiapkan tiga hal ini ke dalam sebuah kompetisi gitu ya, mau presentasi, kompetisi keluar eksternal, berarti teman-teman harus siap kalah atau siap menang. Tidak terdengar suara saya? Masih putus-putus, Ibu. Kalau sekarang gimana teman-teman? Sudah saya coba perbaiki, apakah jauh lebih baik? Iya, jauh lebih baik, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau suaranya putus, boleh teman-teman diinfo aja ya. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini yang pertama harus teman-teman siapkan adalah ketika kalian atau presentasi kira-kira kalian itu siap nggak sih? Jangan bilang kalau saya nggak mampu atau saya nggak bisa gitu ya. Tapi katakan pada diri kalian bahwa ya saya pasti bisa melakukan ini gitu ya.
beberapa kali saya melatih kalian untuk melakukan afirmasi positif. Saya pasti memenangkan kompetisi ini gitu ya. Tapi kalau kalian kalah, bukan berarti kalian kalah dalam pertarungan tersebut. Tapi artinya kalian bisa ikut perlombaan yang lain, siap untuk perlombaan yang lain. Selanjutnya gitu ya, kalian bisa melakukan overcoming fear gitu ya. Jadi melawan rasa takut saat hendak melakukan presentasi gitu ya. Pelajari dulu kira-kira kalian mau lomba apa gitu ya. Tadi saya sempat lihat cuplikan dari kalian ini adalah tentang kekerasan tentang kekerasan seksual gitu ya. Artinya kalian jelasin dulu kenapa sih orang harus dengerin presentasi kalian tentang kekerasan seksual tersebut. Kalau kalian sudah paham kenapa isu tersebut penting dan kenapa harus diangkat, akhirnya orang-orang akan tertarik nih dengan presentasi kalian seperti itu. Selanjutnya gitu ya, untuk mengatasi tadi kecemasan biar nggak deg-degan, karena biasanya untuk level kompetisi gitu ya, mereka akan punya strategi ini presentasi yang juga jauh lebih luar biasa gitu ya. Pengalaman saya biasanya untuk presentasi misalnya level timnas gitu ya atau PKM terdanai oleh kampus, biasanya mereka hanya diberi waktu yang sangat singkat, sekitar 5 sampai 10 menit untuk mempresentasikan sebuah kompetisi proposal yang sangat kompleks. Ya. Artinya dengan waktu yang sedikit itu, kalian tidak perlu banyak bicara, tetapi singkat, padat, dan jelas. Yang penting oleh kemampuan kalian, gitu ya. Cara kalian bicara yang tenang, yang meyakinkan, itulah yang membuat orang lain bisa senang dengan presentasi kalian. Selanjutnya gitu ya, usahakan untuk punya mood yang baik. Saya selalu bilang di kelas saya gitu ya, teman-teman, kalau boleh jaga vibrasi kalian dalam kondisi positif. Karena kalau kalian relax, maka pembawaan kalian itu akan mempengaruhi energi yang diberikan oleh audiens gitu ya. Nah, sebagai contoh gitu ya, misalnya ketika saya mau mempersiapkan kelas ini gitu ya, saya terlebih dahulu saya harus minum dulu ke kamar mandi dulu, kemudian harus kasih afirmasi positif gitu ya. Tadi saya sempat tidur siang dulu untuk mempersiapkan mood yang sangat baik di sore hari ini. Nah, ada beberapa cara lain juga, misalnya teman-teman menggunakan musik. Ada beberapa presentasi gitu ya yang memungkinkan Anda bisa memutarkan video atau musik sebelum acara. Tadi saya sangat suka tim kreatif menyiapkan menyiapkan musik sebelum acara dibuka gitu ya. Jadi membuat sambil menunggu itu nyaman gitu ya. Jadi relax banget ketika mau presentasi. Pada saat presentasi pun demikian gitu ya. Anda bisa mengizinkan instrumen ataupun nada-nada tertentu sehingga audiens pun tenang gitu ketika Anda presentasi mereka sangat menikmati gitu ya. Awal misalnya dikasih musik yang agak beat, deng 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 baru Anda naik ke atas panggung. Kalau untuk kompetisi biasanya seperti itu. Jadi kan first impression yang baik gitu ya. Kita masih ada di yourself gitu ya. Bagaimana mempersiapkan diri Anda atau kalau ini untuk kompetisi kelompok, maka persiapkan adalah kelompok Anda gitu ya. Berikan kesan yang sangat maksimal gitu ya. Jika Anda mau untuk bisa memberikan kesan kepada orang lain. Nah, ada beberapa nih istilahnya yang terkenal dari kelompoknya teman-teman nih di kelasnya Bu Farika nih harus pakai dress code gitu ya. Ini teman-teman ini mungkin ada yang sudah semester atas gitu ya. Kalau masuk kelas saya ini ada cuma kelas atau di mata kuliah PR gitu ya, biasanya mereka pada rapi-rapi pakai high heels, pakai blazer gitu ya. Kenapa? Karena first impression matters gitu ya. Bagaimana cara Anda berbicara, cara Anda berpakaian itu mempengaruhi kesan orang terhadap Anda. Dan verbal communication ternyata mengaruhi 45% teman-teman. Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Oke, baik. Kalau sekarang bagaimana Mbak? Apa sudah lebih baik atau sama aja? Sama aja, Ibu. Oke.
Oke, baik teman-teman, apa suara saya sekarang sudah masuk? Sudah Ibu, tapi kurang jelas masih. Saya. Ya, apa nih dengan mikrofon saya? Sepertinya dia ikutan fokus ya, teman-teman kreatif. Baik. Hmm, Sekarang apa lebih baik ya, Mbak? Atau masih nggak jelas? Masih kurang, Bu. Kalau seperti ini gimana? Nggak jelas. Ya, Iya, gini aja. iya. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya. Saya mau coba pakai mikrofon yang lain. Mudah-mudahan yang ini nggak ada kendala lagi. Lanjut. Jadi untuk kesan yang Anda timbulkan gitu ya, saya berharap Anda bisa punya kesan pertama yang wow gitu ya. Kalau kita ingat salah satu materi psikologi komunikasi ada yang namanya primacy effect dan recency effect. Dalam public speaking juga demikian gitu ya. Primacy effect ini adalah kesan pertama. Sementara recency effect itu adalah kesan yang diambil di akhir. Saya mau kasih contoh gini, misalnya teman-teman ditawarkan gitu ya, Mbak Aninda nih saya tawarkan, Mbak Aninda mau nggak Anda dikasih cowok gitu ya, atau calon suami ini ya Mbak Aninda, yang dia itu dengki, pemarah gitu ya, tetapi kaya dan juga ganteng. Kira-kira Mbak Aninda mau nggak? Nggak mau, Bu. Karena Nggak mau. sifatnya yang dengki. Oke, baik. Sekarang saya tanya sama yang cowok nih. Coba ya, saya mau tanya sama Mas Diki. Mas Diki, saya mau tanya Boleh. dong, kalau dikasih tipe calon istri, Mas Diki. Nah, tipe calon istrinya ini cantik, pintar, tetapi dia selalu mengumbar aib atau rahasia keluarga, dan dia juga boros. Kira-kira mau nggak? Nggak mau, Bu. Nggak mau. Oke, gitu ya. Buat Kenapa? apa nyebarin aib? Nyebarin aib soalnya, Bu. Oke, oke. Aib Kalau keluarga. kalau saya tanya gini deh, ya, misalnya dia cantik, pinter gitu ya, tapi sedikit bau gitu ya, dan misalnya dia nggak suka anak kecil, kira-kira mau nggak? Kalau bau bisa diwangiin. Tapi kalau nggak suka anak kecil, kayaknya bisa seiring berjalannya waktu bisa suka sama anak kecil sih, Bu. Oke, baik, terima kasih Mas Diki. Nah, ini adalah pertanyaan tadi berbahas tentang bagaimana primacy effect dan recency effect, teman-teman. Jadi, primacy effect itu hasil penelitiannya, dia mengatakan bahwa kalau kita dikasih hal positif di awal, tadi misalnya saya bilang Ananda, dia tuh tampan, dengki gitu ya, dan juga apa, tapi dia kaya dan ganteng misalnya. Dua kalimat di awal itu sudah mempengaruhi persepsi kita bahwa orang itu adalah negatif gitu ya. Padahal nggak ada bedanya ketika saya tanya sama Diki, Diki mau nggak sih dikasih calon istri yang tadi misalnya dia bau tapi baunya di belakang gitu ya. Jadi sama-sama dua positif dan dua negatif, tapi orang cenderung ketika awalnya positif, cantik dan baik, tapi bau misalnya, dia masih bisa memaafkan. Tapi nggak suka anak kecil, dia masih bisa memaafkan karena dua kalimat pertamanya adalah hal yang baik. Paham maksud saya? Tapi kalau di awal Aninda mau nggak dengki dan apa, tetapi dia seperti apa? Jadi orang lebih suka kesan baik di awal, gitu ya. Jadi itu disebut dengan primacy effect. Yang penting awalnya baik gitu ya, yang lainnya oke lah dimaafkan misalnya. Misalnya seperti saya gitu ya, di awal suara saya tadi agak goyang gitu ya. Akhirnya terasa kurang persiapan misalnya. Akhirnya orang jadi males dengerin ke belakangnya. Nah, bagaimana kalau dibalik gitu ya? Kalian ketika presentasi bikin kesan awal yang baik, gunakan dress code yang rapi, gunakan hal-hal positif lainnya, misalnya menyapa juri, menyapa audiens, sehingga ketika di pertengahan jalan terjadi kerusakan teknik, misalnya mikrofon tidak nyala, maka Anda akan termaafkan. Gitu ya. Jadi first impression ini matters hampir 55% gitu ya. Nah ini teman-teman mungkin pernah baca atau dengar salah satu risetnya si Albert Nahrebian ini.
yang mengatakan bahwa visual berpengaruh sampai 55%. Gitu ya. Jadi orang lihat itu lebih fokus daripada uh, apa yang dibicarakan dan apa yang dikatakan gitu ya. Sehingga untuk teman-teman ketika presentasi maka visual itu harus sangat diperhatikan gitu ya. Saya dari tadi berusaha gitu ya bikin PowerPoint yang sangat menarik untuk kalian sehingga kalian fokus ke saya dan juga bisa fokus ke konten saya seperti itu. Nah, artinya visual ketika Anda mau kompetisi nih, creating mau maju Bu, go nasional, lomba iklan gitu ya. Artinya visual yang baik bukan sekedar dari video kompetisinya, tetapi cara pembawaan setiap kelompok, kemudian bagaimana kalian menjelaskan PowerPoint dengan sangat baik seperti itu. Lanjut. Kita harus juga punya professional setting gitu ya. Jadi ketika Anda mau berkompetisi di level nasional atau internasional nantinya, Anda pakai dress code yang memang sesuai dengan kompetisi tersebut gitu ya. Kalau memang acaranya sangat formal ya silakan Anda menggunakan blazer, Anda menggunakan jas misalnya. Tapi kalau Bu ini hanya kompetisi antar mahasiswa, bisa nggak Bu pakai alma mater? Boleh. Alma mater itu kan pengganti jas ya teman-teman, sama aja. Kemudian gitu ya, kalau casual bisa menggunakan beberapa hal ini gitu ya, beberapa kostum ini, ada roknya, yang penting ada kerahnya seperti itu, menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah ini adalah tadi saya cari-cari gitu ya, mana sih dress code saya ketika dulu kompetisi zaman kuliah gitu ya. Kalian bisa menemukan saya nggak di gambar ini gitu ya. Ini adalah saya waktu ikut kompetisi macam-macam gitu ya. Nah, ini misalnya paling pojok kanan atas gitu ya. Ini adalah konvensi humas gitu ya. Jadi kita dress code-nya pakai batik gitu ya. Meskipun beda, nggak harus sama ya kayak anak panti teman-teman, tapi punya satu pola apa gitu ya. Nah, yang di tengah ini misalnya sama-sama menggunakan flanel, kotak-kotak gitu ya. Atau yang sebelah kiri atas ini kita bajunya putih aja, simple, tapi nanti dikasih scarf batik gitu. Jadi terkesan sangat elegan. Nah, kalau untuk acara-acara Bu, presentasi di depan dosen misalnya, ya silakan pakai yang sebelah kiri bawah tadi gitu ya, pakai alma mater misalnya seperti ini, atau sebelah kanan ini saya menggunakan alma mater juga. Ini waktu itu saya sempat lomba di Jogja. Jadi ketika Anda lomba gitu ya, usahakan visual Anda bagus dulu gitu ya, secara kostum. Contoh lain gitu ya, saya pernah mendapatkan silver medal waktu itu di kompetisi internasional namanya International Young Inventors Award. Ini yang pakai baju biru di tengah. Ini saya khusus gitu ya membuat batik karena kita representasi Indonesia. Nah, artinya sesuaikan dengan tema kompetisinya. Nah, yang sebelah tengah atas ini saya yang pakai apa itu namanya? Topinya chef warna kuning gitu ya. Dulu itu adalah bisnis plan tentang makanan. Saya waktu itu punya brand namanya Popasta Kitchen ini yang ada banner warna-warni. Nah, jadi saya sangat menyesuaikan dress code gitu ya. Apa sih Bu kemudian manfaatnya dress code ini supaya terlihat sangat menggelegar di kompetisi gitu ya. Tujuannya adalah saat presentasi maka itu semua udah nangkep ke kalian. Nah, yang di sebelah kanan bawah ini teman-teman, saya membawakan kampanye tentang waktu itu pelanggaran kita untuk melakukan apa namanya pembunuhan hiu, sirip hiu untuk dijadikan sup teman-teman. Jadi ini kita pakai topi seperti hiu gitu ya. Nah ketika masuk ke depan presentasi gitu ya, rata-rata audiens langsung tepuk tangan gitu ya, benar-benar menghargai dress code yang kita lakukan gitu ya. Dan itu biasanya juga mempengaruhi saya ketika misalnya ada mahasiswa presentasi, dia dress code-nya sangat menarik, sangat mencolok, maka biasanya saya akan fokus sekali gitu. Penasaran apa sih isi presentasinya. Jadi 55% tadi bisa kalian tangkap dengan pakai dress code yang cetar membahana badai gitu ya. Benar-benar bikin orang tertarik, apa sih isinya kok sebagus itu kah? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kalau sudah punya penampilan yang oke gitu ya, yang jelas harus punya attitude atau manner.
Di sini nih kadang nih teman-teman di kelas public speaking mungkin masih ingat materi ini gitu ya. Banyak yang berdirinya tuh selengean, masih goyang-goyang atau masih nggak proporsional misalnya. Selevel kita misalnya Zoom meeting gitu ya. Saya berusaha dari tadi kalau teman-teman perhatikan misalnya muka saya ini ada di tengah gitu ya. Jadi nggak kepotong gitu. Kemudian sementara yang lain mungkin ada yang sambil begini gitu ya, ada yang hanya kecil di ujung atau hanya off cam gitu. Nah, ketika kita presentasi, usahakan kita tuh terlihat dengan jelas oleh audiens kita. Nah, body language itu menampilkan apa kita siap nggak sih untuk bergabung dalam kompetisi tersebut seperti itu. Nah, presentasi di kelas juga sama. Ketika Anda tidak antusias dan nggak paham materi, akan sangat terlihat dari body language Anda, gesture Anda. Jadi bagaimana teman-teman yang paling bagus gesturnya? Anda silakan berdiri gitu ya, kakinya lurus dengan bahu, kemudian tangannya diletakkan di depan. Nggak perlu disembunyiin di jaket, di saku celana, ataupun di belakang. Karena itu menimbulkan efek terlihat Anda tidak siap dengan presentasi tersebut. Jadi, biarkan tangan Anda ada di depan gitu ya. Lalu Anda bisa mainkan sesuai dengan bagaimana sih alur cerita Anda seperti itu. Oke ya, mempersiapkan diri Anda sendiri aja itu sudah sulit sekali gitu ya. Gesturnya harus yang seperti apa dan seperti apa. Kita masuk ke yang kedua gitu ya. Pertama, prepare yourself, dan poin kedua adalah prepare your audience. Sudah siap ya masuk ke subbab kedua nih? Apa sudah mulai ngantuk? Belum ya, insya Allah Najma masih senyum-senyum, Feby juga masih senyum-senyum, mudah-mudahan masih semangat. Nah, yang kedua, teman-teman, jadi setelah kita mempersiapkan diri kita gitu ya, jadi pribadi yang super energik, super semangat dan positif untuk bisa membagikan dan juga memenangkan kompetisi tadi, kita juga harus membangun audiens yang sehat, audiens yang interaktif dengan kita gitu ya. Kalau sifatnya sangat cepat seperti tadi saya kompetisi PIMNAS atau kompetisi bisnis plan atau kompetisi iklan gitu ya, biasanya waktunya sangat singkat, maka curilah waktu di awal. Itu tips dari saya. Misal untuk presentasi PIMNAS atau PKM gitu ya, biasanya saya melatih teman-teman itu untuk bisa menyapa juri di awal. Misalnya seperti ini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu juri yang terhormat. Gimana kabarnya Bapak Ibu pada pagi hari ini misalnya. Basa-basi di awal itu bikin dia attract sama kelompok kita. Dibandingkan hanya menyapa secara keseluruhan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Dewan Juri yang terhormat. Izinkan kami bla bla bla. Kayak seperti itu ya. Akan sangat berbeda ketika kita mau menyapa jurinya. Jadi juri itu punya attention yang lebih. Atau di tengah-tengah presentasi, Anda bisa, bukankah begitu Bapak Ibu juri? Nah, buat mereka punya eye contact dengan Anda. Because communication is about engaging people. Jadi kita presentasinya dianggap berhasil ketika audiens kita itu bisa terikat dengan kita. Audiensnya itu bisa sampai deh pesannya. Nggak ada noise-nya dan bisa diterima dengan baik gitu ya. Kalaupun nanti ada kendala, teman-teman harus bisa persiapkan jauh lebih awal. Kira-kira bagaimana ya supaya kendala itu tidak muncul dan tidak mengganggu proses yang terjadi. Lanjut gitu ya. Engage with non-verbal communication. Kalian juga bisa terhubung secara baik dengan punya kontak mata, punya senyum, dan punya hati yang baik gitu ya. Karena hati yang baik ini penting sekali untuk kalian bisa menguasai suasana. Saya dari tadi tuh sambil sibuk lihat materi, saya juga sekali melihat audiens. Kalian sudah mulai bosan atau belum? Saya sambil scroll-scroll nih teman-teman gitu ya. Jadi saya nggak mau ngomong sendiri, tapi saya ingin teman-teman bisa paham gimana sih teknik presentasi yang memang dibutuhkan oleh teman-teman. Nanti kalian boleh tanya, aku dalam kasus seperti ini tuh kira-kira apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Lanjut, setelah kalian punya interaksi, Anda juga bisa memahami tipe-tipe audiens. Nah, ini ada banyak ya, tipe-tipe audiens. Jadi, mulai dari yang tipe domba, ada tipe badut, ada tipe sniper gitu ya.
Anda harus tahu mana audiens yang mau diajak untuk maju ke depan. Ada audiens yang introvert gitu ya, yang cuma mau ditanya menggunakan mikrofon misalnya. Ada yang nyamperin mereka. Jadi buat jarak komunikasi juga yang sehat ya. Jangan memberikan benar-benar semuanya. Oke deh, ini adalah webinar saya, maka saya yang akan full memegang kendali dalam webinar ini. Enggak. Tapi justru kebalikannya. Saya malah kemarin minta Najma tolong dong di voice note ke saya gitu ya. Apa sih yang teman-teman butuhkan? Apakah kemarin ada kekalahan pada saat kompetisi? Najma bilang, enggak Bu, kita menang katanya. Cuma kita ingin belajar aja, oke. Itu ide yang baik sih. Maksud saya benar-benar ingin tahu Anda sudah sampai level mana sehingga materi saya itu akan sangat menyesuaikan. Jangan sampai nggak sesuai nanti akhirnya nggak dibutuhkan oleh audiens. Jadi memahami tipe audiens dan apa yang dibutuhkan oleh audiens. Nah ini untuk beberapa audiens ini teman-teman nanti bisa baca-baca kembali untuk jenis-jenis audiensnya sehingga memaksimalkan kita untuk bisa merangkul audiens dengan baik. Lanjut ya. Yang ketiga, ini saya percepat banget ya materinya karena memang sangat berat gitu ya. Your material. Your material ini adalah teman-teman tadi sudah mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan audiens, dan yang terakhir adalah mempersiapkan materi apa sih yang mau Anda bawakan. Gitu ya. Di sini saya punya tabel pembanding. Kapan Anda harus menggunakan slide presentasi dan kapan Anda tidak menggunakan slide presentasi. Oke, kita mulai dari yang tabel sebelah kanan dulu ya. Jangan menggunakan slide atau visual untuk mempengaruhi audiens dengan detail atau animasi yang berlebihan. Menghindari interaksi dengan audiens dan membuat lebih dari satu poin utama per slide. Jadi, slide itu hanya digunakan untuk memfokuskan perhatian audiens, mengukuhkan pesan verbal Anda, bukan mengulangi kata-kata, dan merangsang minat audiens untuk bisa bertanya dan mengilustrasikan faktor-faktor yang sulit divisualkan. Artinya adalah fungsi PowerPoint ini hanya membantu Anda. Terus kuncinya di mana, Bu? Tetap pada kita gitu ya. Kita yang menjadi seorang speaker, kita yang melakukan presentasi. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti akan melakukan sidang magang, sidang skripsi, sama seperti itu, teman-teman ini akan dihadapkan pada saat Anda itu benar-benar presentasi itu ya sebenarnya lewat aja PPT-nya gitu ya. Dosen biasanya akan sibuk untuk mengoreksi naskah Anda gitu ya. Jadi kita ya dengar ya suara Anda. Akan sangat kentara gitu ya. Yang satu presentasi sidangnya itu sambil jadi kemarin saya jadi terbata-bata atau banyak hamnya dengan yang sudah dengan bangga gitu ya menjelaskan penelitiannya. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan sudah melakukan wawancara dengan 10 informan. Dosen juga akan tahu, oh ini kayaknya anak ini menguasai materi, anak ini enggak. Akan sangat mudah gitu ya. Jadi saya gitu ya tidak menerapkan hal-hal detail dalam PPT, tetapi saya menambahkan contoh-contoh gitu ya. PPT itu hanya ada gambar, warna-warna yang menarik seperti itu. Tadi masih ingat ya, si Mas Rebian bilang bahwa 55% adalah visual. Sekarang Bu, terus gimana Bu bikin PowerPoint atau slides ataupun prezi gitu ya yang menarik untuk audiens. Nah ini ada beberapa teori visual aids gitu ya yang bisa kalian terapkan saat ingin membuat PowerPoint. Nah yang pertama gitu ya, Anda bisa memberikan ruang kosong pada slide PowerPoint Anda. Jadi nggak full semuanya itu adalah kata-kata gitu ya, orang akan males kayak baca koran. Tapi presentasi yang baik itu Anda berikan ruang kosong. Kalau Anda perhatikan gitu ya dari tadi, slide PowerPoint saya tuh nggak pernah full gitu ya. Pasti ada ruang-ruang kosong nih. Ada gambar, lalu ada jeda, tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Ada ruang-ruang kosong gitu ya. Ada ruang kosong. Nah yang kedua, punya kontras gitu ya.
jangan warnanya itu terlalu bikin Anda itu susah membacanya. Jadi benar-benar bikin warna yang kontras. Kalau memang backgroundnya hitam, maka tulisannya putih. Atau backgroundnya putih, tulisannya hitam. Artinya gelap terangnya itu Anda atur. Kalau saya backgroundnya ini putih, maka saya bisa jauh lebih mendominasi warna gitu ya. Tapi kalau background saya hitam gitu ya, saya pasti cenderung akan cari warna-warna yang terang. Jadi Anda bisa visualisasikan warna untuk membuat PowerPoint yang menarik, teman-teman. Lanjut. Your material juga kalau bisa punya repetisi atau pengulangan beberapa hal yang penting. Seperti kalau Anda sadar atau tidak gitu ya. Supaya kalian nggak ngeblank. Dari tadi saya mengulangi, teman-teman kita punya 3 materi pada hari ini. Prepare yourself, prepare your audience, and prepare your material. Dan saya memberikan subbab di atas sebelah kiri PowerPoint, your material gitu ya. Ini masih materi ketiga gitu ya. Kalau saya flashback nih ke PPT sebelumnya, ada your audience. Your audience, your audience. Ini masih masuk istilahnya subbab yang kedua gitu ya. Nah, ini subbab yang pertama nih. Ada yourself, yourself, yourself gitu ya. Jadi Anda menandai ada repetisi materi Anda ini sebenarnya bahasnya apa, supaya orang tuh nggak keluar dari materi Anda gitu ya. Materi presentasi ini saya rasa kalian ngerasa, ini materi yang sehari-hari saya lakukan, presentasi di kelas. Betul, tapi nggak semua mahasiswa bisa bikin presentasi tuh yang gitu ya, sampai audiensnya tuh berdecak kagum dalam hati, wah gokil sih, keren banget gitu ya. Jadi jarang ada mahasiswa yang benar-benar bisa presentasi sampai kita tuh pingin apa sih dia ngomong apa gitu ya. Jadi harus semangat dulu dari kalian untuk bisa bikin yang seperti itu. Nah, selanjutnya tips yang keempat untuk visual aids-nya adalah Anda berusaha untuk melakukan tadi satu elemen dalam presentasi. Jadi misalnya dalam subbab ini dalam tema ini ada 3 subbab yang penting, yakni apa? 1, 2, 3 seperti itu. Selanjutnya, Bu, kita kalau mau lomba berarti kita menggunakan template yang seperti apa gitu ya. Ya saran saya kalian bisa bawakan template yang sifatnya sangat profesional gitu ya. Jangan yang terlalu banyak kartunnya gitu ya. Sesuaikan dengan kompetisinya seperti apa. Kalau iklan saya rasa mungkin masih boleh ya ada beberapa hal yang sedikit lucu atau menarik, tapi untuk yang lain, untuk bisnis misalnya nggak lucu kan kalau tiba-tiba lagi presentasi PKM Pimnas terus ada gambar Doraemon misalnya, kecuali itu memang jadi maskot kalian atau memang jadi hal yang penting bagi presentasi kalian. Nah, maskot gitu ya, ngomong soal maskot ini juga bisa banget kalian gunakan. Kalau yang tadi misalnya saya kompetisi proposal bisnis plan gitu ya, saya menggunakan topinya koki gitu ya. Apa sih namanya teman-teman topinya koki itu? Saya lupa namanya ya. Oke, kita sebut saja topinya koki gitu. Nah, itu adalah sebagai penanda bahwa saya ini ada dalam bidang memasak gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau kompetisi di iklan ya, keluarkanlah segala kreativitas kalian. Justru kalau iklan itu adalah apa ya, biasanya yang sesuatu yang out of the box gitu ya, yang orang-orang nggak kepikiran tapi kalian bawakan gitu ya. Jadi Anda harus bisa menampilkan gitu ya. Saya tadi melihat hasil karya Anda yang kekerasan seksual itu kan Anda terlihat depresi dan segala macam. Kalau itu dilombakan, bayangan saya mungkin sebelum presentasi dimulai ada orang yang datang sambil menangis, kemudian tangannya diikat sambil nangis-nangis di depan panggung sebelum presentasi dimulai. Nanti ada prolog yang masuk gitu ya. Ini adalah salah satu tampilan bahwa misalnya mahasiswa yang kehilangan percayaan diri karena mengalami kekerasan seksual seperti itu. Nanti baru masuk ke prolognya. Jadi dalam presentasi itu kalian juga bisa membuat storytelling yang menarik gitu ya. Ada cerita sehingga plotnya itu nggak kemana-mana gitu, tetap sesuai dengan alurnya. Nah, ini larangan lain untuk teknik presentasi yang efektif, Bu, gimana? Fashionnya udah oke, pembawaannya udah oke, audiensnya juga udah siap kita ajak untuk memahami kita dan melihat kita gitu ya. Yang jangan itu adalah kita kemudian tadi mendistribusikan hal yang sama gitu ya antara yang ada di PPT dan apa yang kita ucapkan.
lalu terlalu banyak animasi dan juga tulisan-tulisan yang tidak terlihat. Selanjutnya, jangan lupa juga untuk kasih jeda, gitu ya. Gak usah buru-buru gitu ya, kayak kita mau ke kamar mandi gitu ya, tetapi eh, sesuaikan waktu. Kalian bisa banget latihan untuk menguasai presentasi gitu ya. Kapan Anda harus suaranya tuh keras banget. Kapan Anda bisa tone-nya itu rendah. Gitu ya. Kapan Anda bisa kasih jeda. Kapan Anda bisa harus buru-buru nge-skip gitu ya. Saya kasih contoh. Biasanya untuk sidang skripsi atau magang, ada bagian-bagian yang bisa teman-teman skip. Contohnya bab 2. Jadi Anda kasih porsi banyak tuh di bab 1 sama bab 3. Kalau itu sidang skripsi, maka di bab 4 itu full. Itu yang akan Anda bahas. Ya. Tapi kalau sempro 1 dan 3 tuh, Anda yakinin dulu nih audiensnya untuk ini penelitiannya penting dilakukan, metodenya sangat baik dan akan sangat keren hasilnya, misalnya. Tapi di bab 2, ya cukup 1 slide aja. Baiklah, teori yang saya gunakan adalah teori A dan B. Skip. Ya. Nah, sama seperti itu, kalau kalian nanti presentasi kompetisi, biasanya kan di proposal tuh penuh ya, ada tujuan, manfaat, terus apa gitu ya. Sementara waktunya sangat sempit ya. Kalian skip aja bagian-bagian yang membuat kalian itu akan lama gitu ya. Tapi fokuslah, berlama-lamalah pada materi yang sangat mahal. Value-nya ada di mana? Kreativitasnya, inovasinya itu ada di mana? Nah, itu yang kalian kejar. Jadi misalnya, iya kebaruan iklan kami ini menampilkan misalnya bintang siapa, seperti itu ya. Jadi, disitulah Anda berlama-lama presentasi. Nah, ada minat, tendensi, dan level gitu. Jadi naik, turun, naik, turun. Nggak semuanya harus naik turun gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan dari awal juga saya nggak selalu beatnya sama, tapi kadang saya benar nggak teman-teman gitu ya. Saya memancing audiens untuk ikut berpartisipasi. Ada waktunya saya jeda dulu antara subbab tadi kan. Oke, sebelum masuk ke subbab kedua, apakah teman-teman sudah paham dengan subbab yang pertama? Terus saya memberikan waktu teman-teman untuk mencerna dan mengingat, sehingga nggak lost gitu ya tadi presentasinya. Don'ts-nya gitu ya, yang nggak boleh gitu ya. Tadi, memberikan materi yang sudah diketahui oleh audiens. Ini janganlah, pokoknya jangan gitu ya. Jangan kasih materi yang audiens tuh sudah pernah mendapatkannya, karena nanti mereka jadi kurang atensi terhadap presentasi kalian. Oke, sampai sini gitu ya. Saya mau kasih tips tambahan untuk Anda bisa memperkaya presentasi kalian. Presentasi yang baik gitu ya, itu bisa dilakukan dengan Anda membuka presentasi nih dengan teknik kabisat gitu ya. Gak cuma dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Rahmawati. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil iklan yang dibuat oleh tim kreatif. Ini kan udah sangat biasa ya teman-teman, tapi bisa Anda menggunakan kata-kata bijak yang menarik gitu ya. Misal, saya kasih contoh di sini. Seperti yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini, sebagai perempuan, kita harus membuat sejarah dan menentukan masa depan. Hari ini, Dewan Juri yang terhormat, kami akan mempresentasikan hasil karya kami, yakni produksi iklan dengan tema kekerasan seksual yang ingin menaikkan derajat perempuan. Seperti itu. Jadi, dimulai dengan kata-kata yang bijak, baru masuk ke audiens. Lalu perkenalannya disisipkan di tengah-tengah gitu ya. Izinkan kami dari kelompok 5 tim kreatif. Nah, kasih tuh tagline, sesuatu yang bombardir di awal. Misalnya, biasanya untuk kompetisi-kompetisi kayak kompetisi PKM gitu ya, mereka akan punya tagline gitu ya, atau punya yel-yel supaya menggelegar banget gitu. Jadi misalnya, izinkan kami tim kreatif UPN Veteran Jawa Timur. Terus bareng-bareng satu kelompok berlima itu bilang kayak, kita bisa, kita menang, kita ambil emas untuk UPN, misalnya gitu. Langsung nanti audiens tepuk tangan, baru Anda masuk ke materi. Ya. Jadi di awal, kalau bisa pakai gerakan tangan juga gitu. Gimana Bu misalnya ya, seperti tadi misalnya, saya sering lihat mahasiswa latihan presentasi PKM itu sangat semangat gitu ya untuk mendapatkan emas.
Ya siapa yang nggak mau kalau dapat emas kan nggak usah skripsian, enak kan? Terus kalian bisa itu tukar uang itu juga dengan fresh money. Jadi teman-teman kalau ikut kompetisi-kompetisi yang nasional, internasional, segera gitu ya latihan presentasi yang baik. Jadi misalnya kalian bikin gerakan juga misalnya. Eh, Kami dari misalnya tim kreatif UPN Veteran Jawa Timur, kita menang raih emas untuk UPN. Nah, kelima anggota itu presentasinya seperti itu dan punya tagline. Jadi menarik banget di awal sesi sebelum masuk ke presentasi. Yang kedua, membuka presentasi itu dengan topik. Gimana nih Bu caranya? Gitu ya. Jadi Anda paparkan data-data, misalnya kekerasan seksual sudah sangat marak di Jawa Timur. Data menurut bla 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 terbukti 90% misalnya. Data dari BPS 2023 ternyata ada sekitar 55% mahasiswa yang terkena kekerasan seksual. Oleh karena itu, kami, tim kreatif hadir untuk menampilkan produksi iklan berjudul apa. Jadi nggak akan monoton. Perkenalkan, saya Rika dari UPN Jawa Timur mau presentasi, itu ya udah biasa banget. Jadi bikin kata bijak, topik, skenario, gitu ya. Nah, skenario tadi yang saya bilang, misalnya teman-teman ada yang pura-pura menangis di pojokan. Nah, begitulah dampak yang timbul, Bapak Dewan Juri, jika mahasiswa terkena kekerasan seksual. Hari ini izinkan saya, Farika Rahmawati, mewakili tim kreatif untuk mempresentasikan hasil produksi iklan kami dengan judul apa. Jadi ceritanya ada dramanya dulu di awal, ada skenario-nya. Ya. Atau tadi dengan quotes, misalnya, Presiden Soekarno pernah mengatakan gitu ya, belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Oleh karena itu, yuk hari ini kita belajar sama-sama. Jadi dimulai dengan tagline, skenario, topik, kata bijak gitu ya, supaya menarik hasil presentasi kalian, nggak B aja. Nah, lanjut, closing presentation nih. Siapa yang bisa kasih contoh nih? Saya mau tanya aja deh sama Mas Samir. Ayo Mas Samir. Bisa kasih saya contoh nggak Mas Samir dari keempat ini closing presentation with applause selain dengan tepuk tangan, gimana cara kamu yang menarik untuk menutup presentasi? Silakan Mas Samir. Apa Mas Samir masih ada? Oh masih ada. Oke. Gimana Bu? Coba kasih saya contoh gitu ya, menutup presentasi dengan menarik ini kira-kira caranya gimana? Pakai pantun sih mungkin kalau misalnya saya mau menutup dengan menarik itu biasanya. Kasih pantun Mas Samir. Buah kedondong, buah kenari. Ayo, gimana? Yo, Mas Samir. Bentar Bu, bentar. Masih mikir. Oh iya, baik-baik. Itu Bu, gini. Jalan-jalan ke kota santri. Cakep. Sekian dan terima kasih. Oke, very good ya. Tepuk tangan dulu nih buat Mas Samir. Boleh dikasih emot di Zoom-nya ya. Kasih love, applause, atau apapun gitu ya. Oke, thank you nih Mas Diki udah kasih emot ketawa. Ini antara support sama bully beda tipis ya emang. Gitu ya. Oke, nah seperti itu teman-teman. Jadi jangan cuma closing yang sangat standar, apalagi untuk level kompetisi gitu ya. Kayak sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tinggalkan pesan yang, wah gokil nih kelompok ini nih. Wah kayaknya harus menang nih, harus dapat emas, harus dapat silver medal misalnya gitu. Ya karena kalian punya teknik closing yang sangat baik tadi. Ya, kemudian bisa ditutup juga selain dengan rangkuman dengan motivasi gitu ya eh, supaya orang-orang juga tertarik untuk bisa mengikuti prestasi itu lagi. Gitu ya. Atau dengan manfaat. Baiklah gitu ya.
teman-teman, dengan adanya webinar kali ini, semoga bisa membuat kalian lebih semangat dalam presentasi di kelas. Ketika dosen bertanya, Anda bisa maju gitu ya, tunjuk tangan lebih dulu tanpa disuruh gitu ya, dan Anda punya keberanian untuk bisa mengikuti kompetisi-kompetisi di level yang lebih luas gitu ya. Jadi ada manfaat apa yang Anda unggulkan dari presentasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah yel-yel misalnya. Oke, kita tutup dengan yel-yel gitu ya. Oke, saya mau minta Mbak Najma bikinin yel-yel. Ayo Mbak Najma. eh eh, ini Bu, 1, 2, 3 semangat udah gitu. Oke. Ini Mbak Najma, saya juga pernah lihat Mbak Najma presentasi saat PPL gitu ya. Beliau sangat energik gitu ya ketika melakukan presentasi gitu ya. Apalagi menggunakan bahasa Inggris. Cheerful sekali gitu ya. Membuat saya pada waktu itu, Fieri dan Najma ini pertama kali first impression-nya, wah presentasinya menarik gitu ya, bisa cerita, dia menggunakan storytelling yang sangat menarik pada saat itu, cerita tentang kota-kota yang ada di Surabaya gitu, dan itu menarik banget gitu ya. Saya juga bisa merasakan audiens tuh sehat banget gitu ya. Bener-bener oh gini ya gitu ya. Jadi menurut saya gitu ya, advantage yel-yel motivation and resum ini juga penting untuk teman-teman coba. Jadi nggak monoton cari template presentasi di Google. Ini mahasiswa kan suka gitu ya. Oke, itu tadi teman-teman 3 hal yang saya rasa penting untuk teknik presentasi kalian gitu ya. Ada mempersiapkan diri mulai dari baju, pikiran, keberanian, mental. Kemudian yang kedua, saya akan rangkum nih. Yang kedua apa tadi? Wah, nggak memperhatikan nih, ayo. Nadifa, apa yang kedua? Prepare yourself. Yang kedua, ada yang inget nggak? Mempersiapkan audiens, Ibu. Betul, prepare your audience. Dan yang ketiga adalah prepare your material. Baik teman-teman, itu tadi materi singkat dari saya gitu ya. Ini sebenarnya 3 SKS kali 5 pertemuan public speaking yang dirangkum jadi satu gitu ya. Mudah-mudahan bisa mengantarkan teman-teman nantinya untuk bisa lebih jago lagi ketika mau presentasi. Terutama ilmu komunikasi sekarang saya kasih bocoran gitu ya, lagi sangat mendukung teman-teman yang punya prestasi di luar. Jadi setiap lab sangat punya privilege untuk bisa mengembangkan diri dan punya prestasi yang luar biasa di luar gitu ya. Dukungannya sangat luar biasa, dan juga sebentar lagi akan hadir Communication Festival yang akan mengapresiasi hasil karya teman-teman selama jadi mahasiswa. Bakal seru banget nih bulan ini atau awal bulan depan kita akan launching tadi ya Communication Festival. Oke, itu saja dari saya sampai sini. Mungkin ada sesi Q&A Najma atau tidak? Saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Luar biasa apa yang dijelaskan oleh Ibu Fariha tadi. Tentu apa yang sudah dijelaskan oleh beliau akan bermanfaat nih bagi kita semua. Jadi kita tahu 3 hal yang harus dipersiapkan sebelum presentasi, kemudian beliau memberikan tips membuat PowerPoint yang baik, terus beliau juga memberikan tips pembuka dan closing presentasi. Tadi ada kata-kata bijak, bisa pakai pantun, dan lain sebagainya. Kali ini akan dibuka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan raise hand dan saya akan tunjuk untuk on mic atau bisa menanyakan lewat kolom chat. Dipersilakan. Baik, ini Mbak Najma udah raise hand. Silakan. Oke, makasih Nafila. Saya izin bertanya, apa namanya? Kan kadang itu kalau presentasi itu kita ada beberapa topik yang kayak kita tuh ngerasa
mungkin udah paham, tapi kayak kita ngerasa orang secara umum tuh belum paham. Akhirnya tuh kayak kita mengulang topik tersebut beberapa kali dalam presentasi gitu loh, Bu. Nah, tapi saya tuh kadang kayak mungkin kayak ngerasa apakah itu akan membosankan ya buat audiens gitu. Tapi saya juga takut di sisi lain kalau audiens itu nggak bakal paham. Nah, untuk kayak hal-hal yang mungkin sulit dipahami buat audiens itu, baiknya gimana ya Bu? Apa ada teknik tertentu untuk menyampaikan hal seperti itu, atau mungkin eh, apa ada cara yang lain gitu? Makasih Bu. Oke, baik. Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Pak MC? Boleh Ibu, bisa. Oke, thank you Aninda. Jadi, menurut pendapat saya, teman-teman, jadi karena kita harus engage dengan audiens, dibandingkan kita harus menyelesaikan persepsi itu di kepala kita sendiri, saya pribadi lebih suka langsung menanyakan aja gitu ya. Teman-teman sampai sini paham atau ada pertanyaan sebelum kita lanjut gitu ya. Dibanding kita harus menyesuaikan keseluruhan audiens. Artinya, seringkali yang terjadi misalnya kalau saya ngajar di kelas gitu ya, 50 anak, biasanya oke lah misalnya sebagian besar 30 orang nggak ngerti. Tapi yang 20 orang ini sudah paham gitu ya. Sehingga kasihan kalau kita harus mengulang demi eh, orang yang sedikit gitu ya. Artinya kalau mereka bisa merasa nyaman, ya lanjutin aja supaya kita nggak mengganggu audiens lain yang memang sudah paham terhadap materi tersebut. Tapi kalau saya pribadi pasti saya akan menanyakan seperti tadi, misalnya teman-teman sampai sini sudah jelas ya, gitu ya. Tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke subbab selanjutnya supaya efektif juga waktunya. Mengulang satu atau dua kali mungkin boleh aja sih. Oke, kasih contoh misalnya supaya lebih paham. Biasanya saya lebih mudah dibandingkan mengulangi materi, saya lebih suka kalau mahasiswa nggak ngerti gitu ya, sudah paham belum teman-teman gitu, mereka bilang belum Bu, masih terlalu susah dimengerti. Oke, sebentar, saya berikan contoh yang relevan. Jadi contoh bagi mahasiswa itu kan juga harus dipilih ya, mana contoh yang penting dan nggak penting gitu ya. Jadi benar-benar menyesuaikan. Kadang bahasa teks gitu ya, ketika kita presentasi itu nggak semua orang paham gitu ya. Karena orang yang jarang membaca itu akan sulit memahami buku tekstual, apalagi buku teoritis. Tetapi kalau kita kasih contoh, oh alah, cuma itu tuh maksudnya. Tips dari saya gitu sih, Najma, mudah-mudahan menjawab ya. Iya Bu, sudah menjawab. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ini anak kreatif totalnya berapa sih? Ini BPH-nya aja atau seluruhnya atau gimana? Ini BPH aja Ibu. Oh, oke. Totalnya sekitar 35 kalau nggak salah. Oh, 35. Oke. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan. Boleh silakan Mbak Aisy. Selamat sore Ibu. Sebelumnya mohon maaf kalau sedikit berisik Bu. Soalnya saya duduk di teras mencari sinyal. Rumah saya sinyalnya susah Bu. Ya. Jadi saya ingin bertanya. Tadi kan yang kedua, yang ketiga itu, yang kedua itu kan prepare your audience kan Bu. Terus saya itu pernah sekali. Sebenarnya itu bukan bukan sedang presentasi sih Bu. Cuman masih ada terkait gitu. Kayak audiens yang sedang eh, kita apa ya kita sedang presentasikan itu kayak merasa tidak nyaman, tidak suka dengan apa yang kita obrolkan, apa yang kita bicarakan di depan gitu Bu, dan ekspresinya itu kelihatan banget dan itu jadi membuat saya berasa tertekan gitu loh Bu. Saya jadi tertekan Oke. dengan ekspresi yang diciptakan oleh audiens tersebut dan saya jadi kayak apakah apa yang saya katakan ini salah, apakah saya kurang menarik atau mungkin apakah hmm, oh dia tuh kelihatan banget gak sukanya gitu loh Bu sama apa yang sedang saya bicarakan di depan gitu Bu. Dan saya tuh jadi merasa tertekan sekali gitu Bu. Jadi mungkin ada tips and trick Ibu untuk menangani hal tersebut karena itu membuat saya sendiri jadi gugup terus kayak ngomongnya jadi patah-patah dan padahal banyak audiens tapi mata saya tertuju ke audiens yang tidak suka dengan saya itu gitu loh Bu. Oke, oke. Makasih Bu. Ya, halo Mbak Ishi, selamat sore ya. Jadi ini pertanyaannya memang relate banget ya. Saya juga sering kali merasakan hal yang sama gitu ya.
Mungkin bagi teman-teman, Bu Farika ini udah sering MC, udah sering jadi moderator, udah sering jadi dosen, pasti nggak pernah nervous gitu ya. Padahal sama aja gitu ya. Ketika saya tiba-tiba disuruh MC di acara dekanat, rektorat gitu ya, tetap dengan audiens yang baru, kita itu kan nggak bisa kontrol ya bagaimana respon mereka terhadap kita. Sehingga apalagi misalnya nih saya mau pertukaran dosen ke UPN Jakarta atau ke UPN Jogja, ganti audiens pasti kan ganti culture ya, dan tetap kita pasti akan gimana ya gitu ya. Nah, yang paling bisa atau yang paling sering saya lakukan itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi yang saya lakukan